Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aprilia Nanta, NPM 23312043. Di video kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar dan implementasi. Yang pertama yaitu ada judul dan pendahuluan. Pemrograman berorientasi objek atau sering disebut PBO adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada objek sebuah unit utama untuk menyusun program. Paradigma ini menjadi populer karena kemampuannya untuk mempermudah pengelolaan program yang kompleks, membuat kode lebih modular, fleksibel, dan mudah dipahami. Dalam PBO, bahasa pemrograman seperti Java, Python, dan C++ menjadi alat utama yang digunakan. Selanjutnya yaitu ada konsep dasar PBO. Pemrograman berorientasi objek berfokus pada konsep utama seperti kelas dan objek. Kelas bertindak sebagai cetak biru yang mendefinisikan struktur dan perilaku, sementara objek adalah representasi nyata dari kelas. Selain itu, atribut menggambarkan data yang dimiliki, dan metode merepresentasikan tindakan atau perilaku objek. Konsep ini didukung dengan prinsip-prinsip seperti enkapsulasi, pewarisan, dan polimorfisme yang memperkuat penerapan PBO dalam pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya ada dua elemen utama dalam PBO. Yang pertama ada kelas. Kelas adalah dasar dari pemrograman berorientasi objek. Ia bertindak sebagai template yang mendeskripsikan atribut dan metode yang dimiliki oleh objek. Dalam kehidupan nyata, kelas dapat diibaratkan sebagai rencana atau desain sebuah bangunan, sementara objek adalah bangunan yang direalisasikan dari rencana tersebut. Sebuah kelas dapat memiliki berbagai atribut untuk menyimpan data dan metode untuk melakukan tindakan tertentu. Yang kedua ada objek. Objek adalah hasil nyata dari kelas, seperti produk yang dibuat berdasarkan cetak biru. Setiap objek memiliki identitas unik yang membedakannya dari objek lain. Meskipun berasal dari kelas yang sama, objek adalah wujud yang dapat melakukan tindakan melalui metode dan menyimpan informasi melalui atributnya. Dengan menggunakan objek, data, dan logika, dalam program menjadi lebih terorganisir. Selanjutnya yaitu ada contoh kasus hingga kelas diagram. Dalam sebuah sistem akademik, kita dapat menggunakan kelas bernama mahasiswa untuk menggambarkan atribut seperti nama, NIM, dan jurusan. Kelas ini juga memiliki metode seperti hadir dan belajar yang menggambarkan perilaku mahasiswa. Diagram kelas membantu memvisualisasikan struktur ini secara sederhana, sehingga lebih mudah dipahami sebelum diimplementasikan ke dalam kode. Selanjutnya yaitu ada objek diagram. Objek diagram adalah representasi nyata dari sebuah kelas pada kondisi tertentu. Misalnya, seorang mahasiswa bernama Budi dengan NPM 23312071 dan jurusan informatika dapat digambarkan sebagai objek spesifik dari kelas mahasiswa. Diagram ini memberikan pandangan tentang bagaimana data pada objek tertentu diorganisasikan dan terkait dengan atribut dari kelasnya. Selanjutnya yaitu ada implementasi contoh. Implementasi konsep kelas dan objek mempermudah pembuatan program yang modular. Sebagai contoh, ketika kita mengimplementasikan kelas mahasiswa, setiap mahasiswa dapat memiliki data yang unik, seperti nama, NPM, dan jurusan. Objek dari kelas ini dapat menjalankan metode seperti hadir di kelas atau belajar mata kuliah tertentu. Dengan pendekatan ini, program menjadi lebih mudah dikelola dan diperluas. Kesimpulan dari video ini adalah pemrograman berorientasi objek memberikan pendekatan yang efektif untuk merancang program melalui konsep kelas dan objek. Diagram kelas dan diagram objek mempermudah perancangan dan visualisasi program sebelum implementasi. Pendekatan ini tidak hanya membuat kode lebih mudah dibaca dan dipelihara, tetapi juga memungkinkan pengelolaan sistem yang lebih besar dengan lebih terstruktur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.